Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Di sini ada yang tidak masuk. Oh, masuk semua ya. Oke. Untuk KM dipersiapkan. Tolong dipersiapkan doanya. Berdoa dimulai. Ya. Ya, untuk sekarang kita belajar tentang akuntansi ya. Materinya tentang menganalisa dan mencatat transaksi. Akuntansi adalah seni pencatatan. Nah, proses atau langkah-langkah dalam menganalisis dan mencatat transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. 1. Membaca dengan cermat penjelasan atau uraian transaksi untuk menentukan apakah akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Nah, 2. Menentukan apakah setiap kenaikan atau penurunan tersebut dicatat sebagai debit atau kredit. Nah, ketiga, mencatat transaksi dengan menggunakan ayat jurnal. Nah, itu yang kelima, menyusun daftar saldo yang belum disesuaikan pada karir periode. Nah, bagian kelima merupakan materi akuntansi, dasar laporan keuangan. Ada 5 anak-anak jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atau laporan keuangan, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak tahu gak sih laporan perubahan modal? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Nah, pengertian laporan perubahan modal adalah ringkasan perubahan modal memiliki dari suatu entitas terjadi selama suatu periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau setahun. Nah, ada lagi nih, satu lagi, neraca. Pengertian neraca adalah daftar berisi aset kewajiban ekuitas pada suatu tanggal tertentu pada saat penutupan hari terakhir dalam suatu bulan atau 1 tahun. Dan ketiga, laporan arus kas. Nah, laporan arus kas pada bagian ini merupakan materi akuntansi dasar. Pengertian laporan arus kas adalah ringkasan penerimaan kas dan pembayaran kas dari entitas usaha selama suatu periode waktu tertentu. Nah, seperti dalam sebulan atau setahun. Ada 3 nih komponen aliran dalam laporan arus kas. 1. Aliran kas yang berasal dari operasional perusahaan. 2. Aliran kas yang berasal dari aktivitas investasi. Dan yang ketiga, aliran kas yang berasal dari aktivitas pendanaan. Nah, itu dia contoh ketiga laporan arus kas. Nah, anak-anak, lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, ada yang ngerti nggak nih jenis-jenis jurnal penyelesaian? Ada yang ngerti nggak nih? Nah, Bapak jelasin ya. Setiap ayat jurnal selalu mempengaruhi akun neraca dan laporan laba rugi. Jenis-jenis ayat jurnal penyelesaian adalah sebagai berikut. 1. Beban dibayar di muka. Bukan di muka ya, artinya beban yang ditangguhkan oleh kita sendiri. Dan kedua, pendapatan yang diterima di muka, pendapatan yang ditangguhkan ya, kayak seperti yang kita bayar, kita tangguhkan sendiri. Yang ketiga, pendapatan yang akan diterima. Nah, pendapatan diterima yaitu kita mendapat terima dari orang lain misalnya gitu. Yang keempat, beban yang harus dibayar. Nah, kita tuh nggak boleh harus ngutang gitu dah, anak-anak. Ya udah gede nggak boleh ngutang gitu. Ya kan rugi sendiri kita ya. Yang kelima, beban depresi. Nah, anak-anak nih nggak boleh depresi, masih muda nggak boleh depresi, ntar gila gitu ya. Yang selanjutnya, ayat jurnal penutup. Nah, selanjutnya ayat jurnal penutup. Nah, ada yang ngerti nggak nih jurnal penutup? Oh, ada yang nggak ngerti ya? Oke, Bapak jelasin ya. Tujuan, manfaat, dan fungsi jurnal penutup adalah memindahkan saldo akun pendapatan ke dalam ikhtiar, memindahkan saldo akun beban dalam ikhtiar laba rugi. Nah, ketiga, memindahkan saldo ikhtiar laba rugi ke dalam modal. Nah, keempat, memindahkan saldo akun penarikan ke dalam modal. Nah, itu saja mungkin. Nah, di sini ada yang mau bertanya. Oh, tidak ada ya?
Oke. Mungkin KM untuk menutup materi, mungkin untuk KM untuk dipersiapkan dulu untuk sebelum pulang. Oke, sebelumnya terima kasih anak-anak. Mungkin di ucapan Bapak ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.